Kita lanjutkan acara kajian Tafsirul Quran yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Mahfuzul Fawaz. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa hadir dalam salat Isya berjamaah Al-Atamah. Salat yang fadilahnya seperti salat setengah malam. Lau ya'lamuna fil atamah la'atauha walau habwa. Andaikan orang tahu keutamaan salat Isya berjamaah, mereka akan hadir walaupun dengan merangkak. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, kesempatan dan kemauan untuk hadir dalam salat berjamaah ini, jemaah sekalian. Karena walaupun ada kesempatan, walaupun ada kesehatan, tapi kalau tidak ada kemauan, tidak sampai juga. Ada juga yang punya kemauan, tapi enggak punya kesehatan juga, tidak sampai juga. Alhamdulillah kita diberi tiga-tiganya, yaitu kesempatan, kesehatan, dan kemauan. Jemaah sekalian, kita akan lanjutkan tadabbur surah An-Nisa, sekarang ayat ke-7. Kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Teman sekalian, masih berlanjut ya keterangan yang kemarin tentang anak yatim. Ini bertalian juga dengan waris. Lirrijali, bagi kaum laki-laki, nasibum mimma lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi kaum laki-laki, bagi anak laki-laki, maka mereka mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan juga kerabatnya.
walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Begitu juga bagi anak perempuan atau bagi wanita mendapatkan bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ataupun kerabatnya. Jemaah sekalian, ini ayat berkaitan dengan waris, di mana Allah katakan di sini baik laki-laki maupun perempuan itu semuanya mendapatkan warisan. Mimma qalla minhu au kathur, baik itu warisannya banyak atau sedikit. Nasiban mafruḍa, mereka mendapatkan bagian yang telah difardukan oleh Allah, maqtu'an, ya ini nasiban maqtu'an, farradahullah bi syar'ihil adil wa kitabihil mubin, yaitu bahagian yang telah diputuskan Allah, difardukan oleh Allah dengan syariatnya yang adil. Jemaah sekalian, di zaman jahiliyah dulu, dikatakan di sini, pada zaman jahiliyah, anna ba'dal arabi kanu la yurithun nisaa wal atfal. Mereka zaman dulu, di zaman jahiliyah itu, orang-orang Arab tidak mewariskan hartanya kepada wanita dan anak-anak. Karena anak-anak dan wanita itu dianggap tidak berjasa dalam peperangan, dalam perburuan dan lain-lain. Maka anak-anak dan wanita ini tidak mendapatkan bagian pada kebiasaan atau adat istiadat orang-orang Arab pra-Islam. Maka Islam mengajarkan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama mendapatkan bagian, walaupun bagiannya itu ada perbedaan. Jemaah sekalian, di sebahagian daerah Indonesia masih ada yang mempunyai adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam. Ada beberapa daerah itu yang wanita itu memang tidak mendapatkan bagian secara khusus. Jadi saya pernah menulis diri satu adat itu. Jadi wanita itu mendapatkan bagian karena kebaikan dari anak yang laki-laki, terutama yang tertua. Jadi anak yang tertua, yang laki-laki tertua ini dia yang membagi-bagi warisan. Nah, wanita ini tidak dimasukkan ke dalam ahli waris. Kalaupun dikasih itu sekedar ya hadiah saja sekedarnya. Tetapi di dalam Islam wanita mendapatkan porsi, walaupun porsinya itu tidak sebanyak laki-laki. Ini Islam mengangkat derajat wanita dari yang tidak mendapat apa-apa lalu mendapatkan bagian warisan dari ibu bapaknya maupun kerabat-kerabatnya. Kemudian jemaah sekalian, Allah mengatakan wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Apabila pada saat idza hadara qismatat tirkah al fuqara min qurabatil mayyit wal yatama wal masakin min ghairil warithin. Apabila ketika dibagi waris, harta waris itu dibagi, di situ hadir yaitu para fuqara, para masakin. Juga di situ ada anak-anak yatim min ghairil warithin, yang bukan termasuk ahli waris, ya mungkin kerabat-kerabat yang bukan termasuk ahli waris. Kalau mereka hadir dalam saat dibagikannya warisan itu, fa'atuhum syai'an min hadhihi tirkah, maka berikanlah sebahagian dari warisan tadi sebagai tanda kasih sayang, ya, sesama keluarga. Artinya yang lain megang ya bagian lah, mereka bagilah sedikit biar sama-sama ikut gembira, walaupun mereka bukan ahli waris. Kalau mereka melihat atau mendengar atau duduk bersama dalam satu ya
pembagian waris itu bagilah sedikit. Kalau ada uang dengar, ini mungkin uang apa ya? Ada tuh uang dengar tuh, uang menyaksikan lah ya. Uang menyaksikan. Uang kerahiman gitu ya. Bagilah sedikit. Saudara-saudara yang bukan ahli waris tapi dia hadir pada saat itu, bagi fa'tuhum syai'an min hadhihi tirkah tathiban. Jadi bagi mereka sebagian dari ahli waris itu, dari warisan itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Dan hendaklah takut orang-orang yang kalau mereka meninggalkan, kalau mereka meninggalkan setelah kematian mereka dzurriyyatan dhi'afa, yaitu keturunan yang lemah, keturunan yang dhaif. Khafu alaihim, yang mereka juga mengkhawatirkan keadaan mereka. Di sini katakan nazalat hadhil ayat ini turun sebagai wasiat ayat dzikru ayyuhal dan ingatlah wahai orang-orang dzurriyyataka, kepada keluargamu ad-du'af yang lemah, mim ba'dika, setelah kematianmu, bagaimana keadaan mereka. Dan hendak pula mengingat anak-anak yatim yang ada dalam pemeliharaanmu. Jadi salah satu perintah Allah adalah hendaklah kita khawatir kalau meninggalkan keluarga dalam keadaan lemah. Artinya lemah itu banyak, terutama di sini lemah dari segi finansial. Karena kadang-kadang kalau lemah iman itu, lemah finansial itu kadang-kadang merembet menjadi lemah iman ya. Kata orang perut lapar pikiran buyar ya. Kalau uang nggak ada kadang-kadang pikirannya kemana-mana jadi ya. Makanya kalau kita mampu memang yang terbaik ya, meninggalkan keluarga dalam keadaan cukup ya, dalam keadaan yang kuat. Sebagian sahabat ada yang akan memberikan infaknya atau hartanya dengan jumlah yang banyak, dilarang oleh Nabi. Separuh dilarang juga, sepertiga. Kata Nabi sudah banyak itu sepertiga. Kata Nabi lebih baik kamu meninggalkan keluarga dalam keadaan kuat daripada meninggalkan keluarga dalam keadaan lemah. Kata tadi khawatir kalau lemah ekonomi, lemah pula iman, itu bahaya itu. Kalau lemah ekonomi tapi iman kuat, itu seperti keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Anaknya siapa? Anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Anaknya lagi Asma radhiyallahu anha. Lemah apa kuat imannya. Makanya Sayyidina Abu Bakar tidak dilarang oleh Nabi untuk berinfak sebanyak-banyaknya. Tapi kalau keluarga yang sekiranya imannya tidak sekuat sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana Asma radhiyallahu anha, maka sebaiknya mereka ditinggalkan dalam keadaan kuat. Dengan ada ekonomi yang kuat itu, mudah-mudahan terjaga imannya. Ya, kita lihat misalnya di sebahagian daerah yang lemah ekonominya, tidak sedikit yang akhirnya menjadi bahkan murtad daerah-daerah yang minus lah, banyak yang murtad hanya karena misalnya disekolahkan atau diberi sembako dan lain-lainnya, mereka murtad karena lemah ekonomi, lemah finansial. Maka meninggalkan keluarga dalam keadaan kuat ini salah satu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Hendaklah seorang takut ketika meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah, lemah ekonomi, lemah iman, lemah akal. Walaupun yang di sini tekanannya nih lemah ekonomi.
Ada satu pepatah yang mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Kadal fakru ayyakuna kufran. Kadang-kadang kefakiran itu bisa menyebabkan kekufuran. Kadang-kadang kefakiran itu bisa menyebabkan kekufuran. Ini banyak kita lihat ya. Orang-orang yang misalnya maaf ini berprofesi sebagai, anggaplah dalam profesi-profesi yang tidak baik. Itu kalau diteliti-teliti ya sebabnya karena kefakiran, karena kemiskinan, faktor kemiskinan. Ya mungkin kebutuhan ekonomi yang mendesak ya. Akhirnya mereka imannya lemah ya akhirnya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya atau tidak sepatutnya mereka lakukan. Cuma memang kalau di Indonesia ini tidak semua seperti itu. Ada juga orang yang sudah cukup hartanya, tapi karena memang dia rakus, serakah ya, tetap aja menumbuk-numbuk harta. Kalau kita lihat orang yang misalnya korupsi triliunan itu untuk apa gitu hartanya? Korupsi sampai 10 triliun untuk apa gitu ya? Dibawa mati juga? Enggak ya. Kalau dia punya uang 1 triliun saja sampai mati kayaknya enggak habis tuh. 1 triliun aja. Ini masih cari lagi. Itu kenapa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu akan dilalaikan oleh memperbanyak harta, nggak pernah puas ya. Sampai masuk kubur baru selesai. Sifat itu, sifat memperbanyak itu ya, akibatnya dia tidak merasa bersyukur dengan yang ada. Nah, kalau orang yang misalnya ya melakukan perbuatan buruk karena kelaparan ya, karena misalnya karena memang dia terdesak lah, itu masih bisa lah. Seperti di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika ada maling ya, ketangkap dan ternyata alasan dia memang dia nggak bisa makan, nggak punya makanan gitu. Maka ini dimaklumi oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Pada waktu itu beliau jadi khalifahnya. Nah, ini karena memang keadaannya sangat mendesak. Kemudian jemaah sekalian, ini menjadi satu perhatian buat kita ya. Kalau memang kita mampu meninggalkan keluarga dalam keadaan kuat, maka itulah lebih utama ya, daripada meninggalkan keluarga dalam keadaan yang lemah. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dan orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, yakni ya'kulunaha biduni haqqin, yakni mereka memakannya dengan cara yang tidak benar. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka itu makan di perut mereka adalah api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Jadi sekalian, orang yang memakan harta anak yatim itu pada hakikatnya yang dimakan itu adalah api neraka biduni haqqin. Ya mungkin kemarin sudah kita bahas ya, modus-modus orang memakan harta anak yatim ya, khususnya yang diamanahi ya, yang diberikan tanggung jawab mengelola harta anak yatim, kemudian hartanya itu disalahgunakan ya, untuk kepentingan diri sendiri. Nah itu ya. Ini sebetulnya mereka memakan api neraka. Seperti juga di hadis yang lain ya,
orang yang mengemis, ya. Orang yang mengemis takatsura. Tapi mengemisnya itu bukan karena dia kebutuhan hidup, tapi dia memperbanyak, ya. Jadi menumpuk-numpuk harta. Dari mengemis itu, maka kata Rasulullah, sesungguhnya mereka itu ya memakan jamra. Jamra itu bara api. Kalau dia pakaian, ya pakaian api. Jadi pengemis itu Pak, kalau mengemisnya ya karena untuk profesi mengumpul-ngumpul harta, ya, sampai dia misalnya bermewah-mewah di kampungnya hasil mengemis, ya, maka itu dia sebetulnya meminta api, ya. Kalau dia punya rumah yang mewah dari mengemis, itu rumah api, ya. Jadi bahasa api ini, ya, yang kita sering dengar dalam hadis Nabi itu orang yang mengemis, ya. Orang yang memakan harta anak yatim, ya. Membara itu api, ya. Kelihatannya dia enak numpuk mengemis. Sebab saya pernah baca itu cerita orang mengemis sehari dapat 300.000. 300.000 mengemis dengan cara apa tuh? Pura-pura kakinya buntung apa ya? 300.000 sampai kadang 500.000. Berarti sebulan dapat 15 juta, ya. Kalah itu pekerja keras, ya. Ini mengemis nih, ya kalau bukan, ya, karena terpaksa, itu satu profesi yang hina, ya. Kalau bukan karena terpaksa dia menjadikan profesi, maka di akhirat nanti orang itu tidak punya daging, ya. Mukanya tengkorak, ya. Dagingnya habis. Ini buat pengemis. Nah, buat orang yang makan harta anak yatim, itu mereka makan api neraka. Bisa dibayangkan api dimakan, bagaimana rasa perutnya itu. Sedangkan sambel aja yang level 10, wah. Sambel aja yang level 10 gak kuat kita, ya. Apalagi api, ya. Nah, ini orang yang makan harta anak yatim nih. Modus-modusnya banyak, ya. Terutama tadi yang yang diamanahi, atau mungkin yang mengatasnamakan anak yatim, panti-panti yatim piatu, ya. Tapi ternyata tidak dipergunakan untuk memberi makan anak yatim, malah untuk bermewah-mewah pengurus pantinya misalnya, ya. Mewah-mewah pengurus pantinya. Atau misalnya yang kemarin kita bahas itu, menikahi janda muda kaya banyak harta, ya. Harta anak yatimnya dimakan, digunakan untuk foya-foya, ya. Wah, itu termasuk gitu, ya. Memakan harta anak yatim. Atau cara lainnya banyak yang, ya, intinya kalau harta anak yatim itu seperti api. Kemudian mas sekalian, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Wa li abawahi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan min Allah innallaha kana aliman hakima. Saudara sekalian, ayat ini menyatakan Allah memberikan wasiat kepada kalian dalam masalah anak-anak, ya, warisan anak-anak. Bagaimana anak-anak ini mewarisi harta yang ditinggalkan oleh bapaknya, ya. Lidzakari mithlu
hadzil unthayain, bagi anak laki-laki, lil ibn minal mirath mithla nasibil bintain, bagi anak laki-laki mempunyai bagian seperti dua bagian perempuan. Jadi kalau istilahnya, kalau laki-laki itu sepikulan, kalau perempuan segendongan, istilahnya begitu ya. Jadi kalau gendongan satu ya, tapi kalau pikulan dua ya. Ini jemaah sekalian, Allah ya, membagi seperti ini tentu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Ya. Ini karena ini banyak pengkritik nih ya, mengatakan bahwa Islam itu diskriminatif ya. Islam itu tidak sesuai dengan equality ya, egalitarisme, seolah-olah ada perbedaan, ada diskriminatif terhadap gender, terhadap jenis kelamin, yang perempuan ini mendapat separuh dari laki-laki. Nah, tentu jamaah sekalian, diterangkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi seperti ini tentu dengan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, di mana laki-laki mempunyai tanggung jawab lebih besar. Laki-laki harus menafkahi anak dan istri, sementara perempuan itu dinafkahi oleh suaminya. Jadi kalau perempuan, dia sudah ada yang bertanggung jawab, suaminya. Tapi kalau laki-laki, dia bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Karena itu laki-laki dapatnya dua kali bagian. Nah, bagaimana jemaah sekalian kalau misalnya maaf nih, dalam hukum KUHP atau hukum nasional gitu ya, yang mereka membagi secara rata antara laki-laki dan perempuan misalnya, kemudian orang beriman menggunakan hukum itu misalnya nih, makanya mas sekalian, kalau itu tidak berdasarkan keridhaan ya, artinya yang laki-laki itu nggak ridho dengan keadaan itu, di mana perempuannya mungkin secara hukum, saya tidak tahu persis ya, apakah begitu apa tidak ya. Seandainya misalnya laki-laki perempuan sama dalam hukum perdata misalnya, ini yang perempuan ini jamaah sekalian zalim. Kenapa? Karena dia mengambil hak saudaranya yang laki-laki secara syar'i. Kan dia harusnya dapatnya separuh aja kan. Tapi kalau misalnya ada hukum yang menjamin dapatnya sama gitu, itu zalim. Kalau yang saudara laki-lakinya itu tidak ridho ya. Tapi kalau yang saudara laki-laki ridho, nggak masalah kalau sudah ridho ya. Karena ridho itu bisa menggugurkan ya, hal yang bersifat normatif. Kemudian mas sekalian, bagaimana selanjutnya? Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Betul itu ya? Apabila mereka ahli waris itu perempuan saja ya, jadi nggak ada laki-laki, ini perempuan saja, fawqa thnataini fa aktsar, lebih dari dua atau lebih ya. Jadi nggak ada anak laki-lakinya, adanya anak perempuan saja, falahunna thulutsa ma tarak, maka bagi mereka 2/3 dari yang ditinggalkan oleh bapaknya tadi. Dari peninggalan warisan tadi 2/3 menjadi bagian anak perempuan. Wa in kanat wahidatan falahan nisf, apabila anak perempuannya cuma satu, maka dia dapat separuh. Beda kalau laki-laki Pak ya. Kalau anak laki-laki bisa menghabiskan seluruh harta warisan. Karena anak perempuan dia dapat separuh saja. Misalnya ada bapak meninggal, anaknya cuma perempuan satu misalnya.
Ya, setelah pembagian yang lain ya, misalnya ibunya, istrinya kan dapat. Maka anaknya ini mendapatkan separuh dari peninggalan bapaknya. Kalau peninggalannya misalnya 500 juta, maka anak perempuan ini setelah dibagi dengan ibunya, dia dapat separuh dari 500 juta tersebut ya. Setelah dibagi ibunya berarti kurang itu ya. Kemudian jemaah sekalian, dilanjutkan waliyabawi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Dan ibu bapaknya, yakni lil ab as-sudus walil as-sudus in kana lahu walad. Bapak ibu mendapatkan 1/6 apabila ada anak laki-laki. In wujida lil mayyiti ibnun au bintun, ya, mana bapak ibunya mendapatkan 1/6 ya. Jadi kalau yang meninggal anaknya duluan ya, maka bapak ibunya yang menjadi ahli waris ya. Kalau yang meninggal bapaknya duluan, anak jadi ahli waris. Cuma kadang-kadang begini Pak, ini maaf nih, ada satu pertanyaan ya. Bagaimana ya seorang cucu, ya, seorang anak berarti dari bapaknya, kakeknya itu meninggalnya belakangan ya. Begitu kakeknya meninggal ya, jadi bapaknya meninggal duluan, bapaknya dia ya. Cucunya ini nanya, mana warisan saya? Nah, itu dapat nggak? Dapat nggak? Enggak ya. Karena bapaknya dia meninggal duluan. Malah bapaknya itu salah satu ahli warisnya adalah kakeknya ya. Adakah yang begitu? Ada nggak cucunya minta warisan ya? Ada ya. Ya karena ketidaktahuan, bapaknya meninggal duluan ya. Begitu kakaknya meninggal, dia datang minta waris. Nah, kecuali kakeknya meninggal duluan, lalu setelah itu bapaknya meninggal, itu dapat Pak. Ya, kakeknya meninggal, sehari kemudian bapaknya meninggal, itu ahli waris tuh. Ya. Ahli waris dia. Tapi kalau yang meninggal duluan anaknya, kemudian bapak, kemudian kakeknya, ya artinya bapaknya dia, ya dia bukan ahli waris. Termasuk cucunya juga bukan ahli waris. Kemudian selanjutnya, mim ba'di wasiyati yusi biha audain, pembagian warisan tadi yakunu ba'da tanfidhi wasiyatil mayyiti wa qada'i duyunihi fala tuqsamu tirkatu illa ba'da dhalik. Diterangkan di sini pelaksanaan pembagian waris tadi itu berlaku setelah dilaksanakan wasiat yang mayit tadi dan juga dibayarkan hutang-hutangnya. Oh tadi masih kelewat ya, ada yang belum kebaca tadi ya. Wa illam yakul wal warithu abawahu falyumith thuluth. Oh tadi. Apabila yang meninggal itu enggak punya anak, maka yang mewarisi ibu bapaknya, bagi ibunya 1/3. Fa in kana ikhwatun, apabila mereka punya saudara-saudara yang meninggal itu falyumith sudus, bagi ibunya 1/6. Ini memang ada apa ya? Harusnya ada memang kisah yang khusus membahas warisan. Ini secara umum saja. Jadi warisan tadi jamaah sekalian belum bisa dibagi kecuali ba'da ya mana tadi? Ba'da tanfidhi wasiyatil mayyiti, setelah dilaksanakan wasiatnya si mayit, wa qada'i duyunihi, dan setelah dibayarkan apa? Hutang-hutangnya.
Jadi sebelum warisan dibagi itu ditanya dulu, ini mayat meninggalkan apa? Wasiat enggak ya? Kemudian hutangnya ada enggak gitu. Nah, wasiatnya apa gitu. Jadi wasiatnya dia pesan kalau saya mati nanti tolong sampaikan ke Masjid Khairul Ni'am 50 juta misalnya contoh ya. Hah? Misalnya ya. Wasiatnya seperti itu. Itu harus dilaksanakan dulu. Ya. Harus dilaksanakan dulu. Baru dihitung wasiatnya tuh hartanya berapa? Oh, hartanya ada 3 miliar. Oh, kecil itu 50 juta. Ya. Bisa. Karena maksimal wasiat itu sepertiga. Jadi syaratnya wasiat itu pertama tidak lebih dari sepertiga. Kedua, tidak boleh kepada ahli waris. La wasiyata li warithin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Jadi kalau kepada ahli waris, misalnya anak sulung atau anak yang bungsu lah yang dia senangi gitu ya, diwasiatkan nanti dia dapat misalnya sekian itu nggak boleh Pak. Ya. Kalau kepada ustadznya boleh nggak? Oh boleh itu, ya. Boleh itu. Syaratnya ustadznya bukan ahli waris. Tapi zaman sekalian, wasiat tidak boleh kepada ahli waris itu selama ahli waris lainnya tidak ridho. Ya. Tapi kalau ahli warisnya yang lain itu ridho, ya boleh juga. Misalnya lah ada salah satu anak ya, dia mungkin ya udah dapat bagian, tapi ada rumah ya, yang sampai akhir hidup bapaknya dirawat oleh dia misalnya ya. Lalu bapaknya wasiat, saya berwasiat yang mendapatkan bagian rumah ini yang merawat saya sampai mati misalnya begitu ya. Yang lainnya ridho semua Pak. Oh ya ini adik kita ini yang berjasa besar. Kita semua sibuk di kota. Dia yang merawat bapak. Bagaimana kita ridho semua? Kita bagikan apa? Kita kasih rumah ini kepada adik kita. Setuju misalnya. Semua setuju. Nah itu boleh Pak. Nah, tadi ridho itu bisa menggugurkan hukum normatif. Ridho. Keridoan itu ya. Jadi kemudian syarat wasiat yang ketiga, tidak boleh wasiat itu limaksiatin, untuk yang apa? Maksiat. Kalau ada orang wasiat misalnya, ntar kalau saya mati itu tanah di ujung itu dijual, ada satu sekitar ada 10.000 meter 1 hektar. Kamu bangun ya, diskotik yang besar tuh di Nusantara biar ramai Nusantara. Ah itu wasiat yang nggak boleh dilaksanakan, itu wasiat. Kenapa? Karena ada satu hadis mengatakan ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada khaliq. Jadi wasiat itu nggak semuanya bisa dilaksanakan Pak. Ada yang nggak bisa dilaksanakan kalau wasiatnya itu mengandung kemaksiatan ya. Misalnya orang saking senengnya dengan musik apa, misalnya musik rock misalnya. Dia wasiat, ntar kalau saya mati waktu mau dibawa ke kuburan diiringi dengan musik. Walaupun dia wasiatnya begitu, jangan dilaksanakan, itu maksiat itu. Ada, maaf ada yang begitu dilaksanakan Pak. Ya, saya lihat sendiri gitu. Wah, karena senang musik ini, waduh, ya, malaikat kabur semua ya. Dilaksanakan oleh ya karena ketidakfahaman fahaman bahwa wasiat yang buruk atau yang bertentangan dengan syariat itu tidak boleh dilaksanakan. Kemudian
mimba aswati audain ataupun utang. Utang ini juga harus dibayarkan dulu. Utangnya si mayit ini. Ya. Andaikan hartanya itu tidak cukup, misalnya tidak cukup membayar hutang, maka hutang itu ditanggung bersama oleh para ahli waris. Jadi ini utang ini juga diwariskan, Pak. Utang itu juga diwariskan. Ya bisa aja ya orang yang tua mungkin dia kurang hidupnya kan. Waktu masa zaman dulu susah misalnya. Kemudian dia nggak punya harta apa-apa, ternyata dia punya hutang, maka anak-anaknya itu yang melaksanakan hutang tersebut. Baik itu hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah seperti apa? Ada seorang wanita nadar di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bernadar akan melakukan satu kebaikan. Kalau nggak salah apa? Saya lupa apa, bangun masjid atau pergi haji gitu. Ada satu amalan yang dia niati tapi belum sempat terlaksana, sudah meninggal dunia. Jadi kalau nadar ini hutang. Maka kalau seperti ini anaknya yang apa? Melaksanakan. Anaknya yang melakukan nadar tersebut. Kalau dia nadarnya ingin bangun masjid, belum sempat terlaksanakan, maka anaknya bangun masjid dengan niat melaksanakan nadar bapaknya atau nadar ibunya, atau pergi haji. Begitu juga sama ya. Pergi haji. Di dalam hadis itu bangun masjid, pergi haji itu diterangkan, ada hadis yang sahih. Seorang anak datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang bapak ibunya yang ingin haji atau bangun masjid tapi belum terlaksana. Maka kata Nabi, kamu yang membangun, kamu yang berhaji atas nama orang tuamu. Maka itulah ada namanya haji apa? Badal, haji badal atau badal haji. Dengan catatan yang membadal itu harus sudah haji duluan. Kalau belum gimana? Kalau misalnya ya, yang mau membadali haji itu belum haji, mana yang lebih utama? Yang utama dia haji duluan. Cuma kalau haji duluan kan mahal, udah itu lama kan. Kalau badal haji itu kalau nggak salah sekarang berapa kan? 10 juta? 15 juta? Badal haji itu sebetulnya yang melakukan haji itu ya mungkin mahasiswa atau orang-orang yang ada di sana ya, yang dipercaya, diniatkan untuk orang yang badalkan itu. Kalau bisa orang yang dipercaya, Pak. Karena apa? Ya ada juga orang yang nggak bisa dipercaya. Masa dia membadali haji satu musim haji 5 orang? Hah? Ada yang minta badal haji, oke. Datang lagi, oke. Datang lagi 5 orang. Padahal sekali haji ya hanya untuk 1 orang ya. Makanya kalau badal haji harus travel ataupun biro-biro haji yang dipercaya ya. Biasanya mahasiswa yang tinggal di Saudi misalnya, insya Allah bisa dipercaya. Kemudian coba sekalian, dikatakan di sini, mana judulnya tadi? Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah innallaha kana aliman hakima. Anak-anakmu, bapak-bapakmu, anak-anakmu, engkau tidak tahu mana yang lebih bermanfaat bagimu. Ini kewajiban dari Allah, keputusan dari Allah. Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah ini keterangannya begini Pak. Innama ta'ala tawalla kismatal mawarid binafsihi wa farrada al-faraid ala ma alimahu min al-hikmah. Wa qassama haitsu tujadul maslahah wa tanafurul manfaah. Jadi terangnya di sini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi warisan itu dengan dirinya sendiri dan memfardukan ini atas
ilmu Allah dan hikmah dari Allah. Dan Allah membagi ini sesuai dengan maslahat yang ada, manfaat yang ada. Kemudian walau tarakal amra ilal bashar lam ya'lamu ayyuhum anfa' lahum. Apabila pembagian ini diserahkan kepada manusia, manusia tidak tahu mana yang lebih manfaat. Allah Subhanahu wa taala tentu yang lebih tahu tentang manfaat buat manusia karena Allah yang menciptakan manusia. Jadi kita yakin kenapa pembagian misalnya ibu dengan bapak itu beda. Kenapa pembagian istri dengan suami apa? Beda. Kalau istri meninggal, suami dapat berapa? Bukan. Istri meninggal ya. Suami dapat 2 kalinya 1/8 jadi berapa? 1/4 ya. 1/4. Kalau istri dapat apa? 1/8 kalau ada anak. Kalau nggak ada anak baru istri dapat 1/4, suami dapat setengah. Ya, jadi kalau suami kan 2 kali. Jadi kalau suami dapat janda kaya misalnya, ya, banyak hartanya, tiba-tiba nggak lama setelah itu apa? Meninggal. Ya. Itu dapat apa? Dapat waris itu, ya. Dapat waris berapa tadi? Setengah, nggak punya anak. Kalau nggak punya anak ya, kalau punya anak rubuh 1/4 ya. Kalau istrinya dapat 1/8 ya. Kalau punya anak ya. Tapi kalau nggak punya anak 1/4 ya. 1/4 ya. Cuma jangan nikahnya dengan doa mudah kapan mati ya. Itu niatnya nggak baik gitu ya. Nikah dengan niat nggak baik ya. Tapi secara hukum seperti itu. Kenapa seperti itu laki-laki dapat 2 kali? Itu maha bijaksana ya Allah, maha ilmunya Allah, Allah yang maha tahu. Pasti di balik aturan-aturan Allah itu ada hikmah yang harus kita yakini bahwa Allah itu maha mengetahui. Andaikan diletakkan pembagian waris kepada manusia, manusia akan mengikuti hawa nafsunya. Akan begitu hawa nafsunya. Memang ada yang protes ya. Tadi protes itu kenapa enggak? Ada kan dulu pada tahun berapa gitu ya, ada protesnya. Kalau nggak salah di Solo itu mulai protes itu. Di pasar Klewer itu ibu-ibu ya, itu pada jualan batik dagang ya. Sementara bapak-bapaknya di rumah itu ngurusin burung. Wakur gitu. Pagi ya, burung dimandiin, naikin. Wakur gitu. Kerjanya ngurus burung aja. Ketika ada pembagian waris, bapaknya dapat 2 bagian dari istrinya, sementara istrinya dagang di pasar Klewer itu, yang kerja, yang nyari uang, kan protes. Jadi yang salah ayatnya atau yang salah masyarakatnya? Yang salah masyarakatnya. Kenapa istri yang kerja? Kenapa istri yang harusnya yang kerja? Bapaknya. Istrinya yang ngurus burung. Tapi istri nggak suka burung. Suka burung istri ya. Itu salah. Kalau ada misalnya di satu masyarakat perempuannya kerja, suaminya malah misalnya nggak kerja, itu dunia terbalik malah ya. Jadi bukan ayatnya yang salah, masyarakatnya yang salah, jangan disalahkan ayatnya. Karena tadi kadang-kadang ini nggak cocok nih, nggak sesuai ayat ini. Allah perempuan yang kerja kok malah dapat sedikit. Nah itu salahnya masyarakat. Kenapa yang disuruh kerja yang perempuan? Tapi memang ada Pak di sebagian daerah yang kerja itu perempuan, ada itu.
Di mana itu kan ya? Bali, terus daerah Cianjur mana gitu ya? Istrinya ke Arab ya. Suaminya di kampung malah gendong anak, lama-lama kawin lagi ya. Nah, itu mah dunia terbalik ya. Itu salah, Pak. Memang salah. Jadi bukan ayat Quran yang salah, masyarakat yang salah. Nanti ada ayatnya itu. Di selanjutan ayat ini ada ayat yang berkaitan dengan kenapa laki-laki itu mempunyai derajat di dalam rumah tangga sebagai qawwam, sebagai pemimpin rumah tangga. Itu nanti kita bahas lanjutan ayat ini ya. Tidak sembarangan laki-laki mempunyai derajat qawwam itu, karena ada hal-hal yang harus dilaksanakan oleh seorang laki-laki. Kemudian coba berikutnya, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagimu separuh ya, nisf dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istrimu kalau dia tidak punya anak ya. Fa in kan lahunna walad falakum rubu mimma tarakna. Apabila dia punya anak maka bagimu seperempat. Min ba'di wasiyati yusina biha audain, setelah dilaksanakan wasiatnya dan dibayarkan apa? Hutangnya. Walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad, dan bagi istrimu seperempat dari yang kau tinggalkan jika kamu enggak punya anak. Fa in kana lakum walad falahunna tsumunu mimma taraktum. Apabila kamu punya anak maka istri cuma dapat 1/8 ya. Jadi istri ternyata nggak banyak Pak, cuma apa? 1/8 dari peninggalan suami. Ya. Jadi kalau misalnya kita sayang istri gimana? Kalau dari wasiat, kalau dari warisan kecil, maka bisa dihibah ya, sebelum meninggal dihibahkan kepada istri. Misalnya kita cinta sama istri lah ya. Istri kayaknya udah nggak bakalan kawin lagi misalnya ya. Kelihatannya kalau saya mati misalnya kayaknya nggak bakalan kawin lagi misalnya. Udah dihibah dulu rumah. Mah, ini rumah saya hibahkan kepada kamu. Rumah ini tidak diwaris lagi, tidak termasuk harta waris. Yang harta waris itu rumah yang sana, rumah yang sana, rumah. Ini rumah ini khusus nih untuk kamu deh. Rumahnya banyak. Dihibahkan ya. Karena cinta sama istri, atau misalnya mobil atau motor atau apa gitu kan. Itu boleh Pak, sebagai tanda cinta seorang suami kepada istri, dihibahkan sebelum dia meninggal. Kalau hanya nama gimana? Atas nama. Nah itu belum Pak. Karena kan sekarang untuk menghindari pajak apa tuh? Progresif atau pajak gitu. Di atas nama istrinya, anaknya ya. Kalau itu atas nama saja belum ada ikrar hibah, itu belum jadi milik. Hanya numpang nama. Kalau hanya pinjam nama. Kalau hibah itu ada ikrarnya, ada saksinya juga. Kalau sekarang mungkin ditulis di apa? Notaris ya. Ada saksinya, tanda tangan notaris. Nah, itu deh legal itu secara agama dan secara negara. Itu kalau kita memang cinta kepada istri ya. Tapi ya tadi kira-kira istrinya sudah ya. Kalau istrinya muda hibah ya. Takutnya dari dia berondong nanti ya. Tapi nggak apa-apa juga kalau kita ikhlas ya. Tapi yang meninggal duluan kan belum tahu ya. Belum tahu yang meninggal duluan siapa ya. Jadi hibah itu jemaah sekalian ya, pada masa hidup. Kalau hibah kepada istri diberikan sudah lepas ya. Kalau hibah kepada anak ya, boleh diambil lagi ya, kalau kepada anak. Tapi kalau istri enggak, karena istri bukan bagian daripada harta bapak. Kalau anak, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik bapakmu. Nah,
Ini kata-kata ini muncul di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada seorang anak yang melaporkan bapaknya mengambil sebagian hartanya tanpa izin. Dilaporkan dibawanya kepada Nabi. Akhirnya ditanya Nabi, benar Pak? Betul ya Rasulullah. Saya manggil sebagian harta anak saya. Tapi ya Rasulullah, kenapa saya lakukan itu? Karena saya nggak punya uang untuk makan. Saya lapar. Saya membutuh untuk menyambung hidup saya. Anak-anak saya ya Rasulullah, dari kecil saya rawat baik-baik. Saya susah payah mencari harta untuk menghidupi mereka sampai mereka dewasa. Setelah mereka dewasa, saya semakin tua tidak lagi bisa bekerja. Mereka menyembunyikan hartanya dari saya sampai saya makan pun susah. Anak saya pelit, bakhil kepada saya, maka terpaksa saya ngambil untuk bisa saya makan. Wah, Rasulullah marah sama anaknya. Sampai Nabi bilang kepada bapak itu, Bapak silahkan ambil harta anak bapak semau bapak. Ambil. Lalu Nabi bilang kepada anak itu, anta wa maluka li abik. Kamu, dirimu dan hartamu adalah milik bapakmu. Nah, ini zaman sekarang ini. Jadi anak-anak yang pelitnya harus dengerin ya. Banyak anak sekarang pelit Pak. Sama orang tua jadi apa? Perhitungan. Ya kalau orang tua yang minjem duit banyak alasan. Wah laku soalnya gini Pak lagi. Nah ini anak seperti ini ya. Harus lihat kisah Nabi ini. Nabi marah kepada anak itu. Kata-katanya Nabi itu menjadi hukum ya, bahwa harta anak, harta bapak ya. Cuma ya bapak harus bijaksana ya. Jangan karena begitu terus harta anaknya main digondol aja habis. Wah itu juga bapak agak bijaksana itu ya. Itu bikin konflik gitu ya. Tapi tentu yang bijaksana. Anak juga harus bijaksana. Sebetulnya anak itu zaman sekalian ya. Kalau dibutuhkan orang tua itu anak ini adalah anak yang mulia. Kenapa? Allah muliakan dia untuk melayani ibu dan bapak. Ya. Ini anak-anak ini penting dengar nih. Kalau orang ibu atau bapak membutuhkan anak, membutuhkan pelayanan anak, itu anak yang terpilih. Kenapa? Karena Allah memberi peluang kepada dia untuk berpahala. Untuk mendapatkan apa? Pahala. Kalau anak gak pernah diminta apa-apa, gak pernah, itu gak ada pahalanya anak itu. Pahalanya gak? Kalau ibunya, bapaknya gak pernah minta apa-apa, gak minta tolong apa-apa, gak ada pahalanya. Tapi anak yang sering diminta tolong, anak yang sering dipanggil, ini anak yang terpilih. Kenapa? Karena khidmat dia itu boleh jadi menjadi jalan surga dia. Ya. Perkhidmatan pelayanan dia itu. Cuma kadang-kadang anak kan begitu kalau dipanggil melulu, banyak alasannya ya. Inilah, itulah. Ya. Ini jemaah sekalian. Tapi jemaah sekalian, kita lanjutkan pada ya minggu hadapan. Mungkin bukan minggu ini ya. Minggu setelah besok ya. Saya kira sampai ini aja. Sampai mana tadi? Ayat berapa tadi Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan. Allahumma hab lana min ladunka dhurriyatan tayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan takdim surat An-Nisa dari ayat 7 sampai ayat 12 tentang bab faraid ya atau waris. Kami ucapkan juga jazakumullahu khairan katsiran kepada semua jemaah yang telah hadir. Mudah-mudahan terus bersemangat ya untuk kita mencari ilmu dan bisa mengimplementasi ilmu yang disampaikan oleh Ustaz. Baik jemaah sekalian, mari kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.